Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Sayyidina Muhammad. Sobat kuat Majaya Motor Lover. Oke, sore ini saya mau mereview mobil yang cukup banyak diminati orang. Kenapa banyak diminati orang? Karena mobil ini sudah gagah Toyota, brandnya Toyota, dan harganya cuma 100 juta lebih sedikit. Nah, tapi sebelum orang membeli mobil ini juga banyak yang dipertanyakan. Nah, untuk menjawab semua pertanyaan yang ada di unek-unek teman-teman sekalian, Sobat Ahmad Jaya Motor Lover, ikuti video berikut sampai selesai. Mobil ini mereknya Toyota Fortuner. Nah, harganya cukup terjangkau. Harganya cuma seperti harganya Innova, tapi sudah dapat Fortuner. Kita lihat mobil ini bagian dari luar dulu. Bodinya ganteng. Mobilnya cukup panjang, teman-teman. Jadi kalau kita lihat size dimensi panjangnya, kalau menurut data spek sekitar 4,6 meter. Kalau aktualnya, kalau mungkin ketambahan bumper atau apa, sekitar 4,7 sekian. Jadi kalau rumahnya, mohon maaf, masih rumah subsidi, walaupun punya duit, jangan beli mobil ini, karena nanti akan mengganggu tetangganya kalau parkir, gitu ya. Jadi kita beli mobil itu juga harus menghitung garasi, karena itu menyangkut kenyamanan bertetangga, gitu. Panjang mobil ini, besar iya. Lebarnya sekitar 185 kurang lebihnya. Jadi kalau sama Innova hampir sama, lebih lebar ini sedikit karena dia punya body mold yang lebih melebar. Jadi dari sisi body dia gede dowo. Oke. Kalau bahan body kuat. Nah, jadi ini termasuk kasta yang tinggi daripada produknya Toyota. Tidak yang tertinggi, karena yang di atas ini ada namanya Land Cruiser Prado, dan kemudian atasnya lagi ada VX. Nah, ini termasuk yang SUV yang kastanya cukup tinggi. Jadi kalau dari sisi ketebalan bodi, saya kira cukup bagus. Itu pertama yang kita lihat dari sisi luar. Kalau bodi, saya yakin sepakat semua teman-teman, kalau punya uang cuma 100 juta lebih sedikit, akan bilang mobil ini sangat keren. Itu ya. Banyak pertanyaan nanti pasti saya jawab nanti ya. Dari sisi bodi saya jelaskan dulu. Kemudian teman-teman pasti juga bertanya bensinnya, pajaknya, dan sebagainya. Mobil seperti ini tahun 2008. Untuk yang mobil saya bawa ini tahun 2008, pajaknya hidup, nopolnya lokal Jawa Timur AG, kondisi seperti ini tidak yang paling bagus, tapi kategori di atas rata-rata barang yang ada di pasar. Jadi macam-macam harga di pasar itu ya. Kalau mobil ini saya jual 40 juta lebih dikit. Itu kondisi hidup. Hati-hati kalau ada yang menawarkan 100 juta. Hati-hati. Kadang di iklan, di medsos-medsos banyak yang, untuk ini saya bilang ini di tahun 2025 bulan 9. Nah, kalau ada yang menawarkan mengupload 100 juta lebih dikit, bahkan di bawahnya, hati-hati. Kalau enggak mobilnya busuk, suratnya busuk, ya iklan enggak bener. Nah, mobil busuk kok selisihnya bisa banyak? Ya, karena kita perbaikan mobil seperti ini, itu ngomong aja pajaknya mati 3 tahun atau 4 tahun, kemudian mobilnya kondisi nggak bagus, itu mohon maaf ya teman-teman ya, uang 30 juta 40 juta itu masuk bleng, nggak susuk, kamu tambah tombok. Jadi jangan terkecoh iklan yang tanda kutip di luar kewajaran. Hati-hati. Nah, pasti Anda akan kecewa dan sakit hati, kayak lagu Tip X loh. Sakit hati, bikin sakit hati. Nah, okay.
Jangan seperti itu. Kita beli mobil itu cari bahagia, bukan cari susah. Nah, kalau cari bahagia, mungkin salah satunya bisa datang ke Atmaja Motor, nomornya ada di deskripsi. Kita jualan tidak yang paling bagus, tapi insya Allah jangan sampai membuat sakit hati orang. Itu prinsip kita kerja. Nah, ngono ya. Nek jari bapakku almarhum iku, wong iku ojo kesusu sugih. Jari bapakku lho iku almarhum. Kesusu sugih itu terburu-buru kaya. Jangan. Sak mati wae. Engko awet. Nanti kita itu akan awet. Paling enggak setelah purna kerja itu masih dikenang orang baik. Nah, itu moto hidup kita. Hei, semuter-muter Mas kameramen. Muter. Ini 2008. Jadi mobil ini mulai 2005 ada ya, teman-teman ya. Jadi 2005, 6, 7, 8 mobil ini sudah ada. Jadi kalau Fortuner 2005-6 itu pasti bisa dipastikan bensin. Kemudian 2007 sudah keluar diesel yang akhir. Ini bensin 27. Mas, bensinnya gak sahabat Pertamina. Bisa dibilang ya, bisa dibilang tidak. Nanti saya jelaskan. Kalau menurut saya, kalau teman-teman atau bapakmu sudah pernah pakai Kijang Super Grand Extra 18 tahun 96 atau Kijang Kapsul 18 karburator 97, 98, 99. Kenapa saya bandingkan dengan Kijang? Karena ini sama-sama produknya Toyota ya. Kijang Kapsul 97, 98 itu bahan bakarnya sama mobil ini yang 2700 cc itu bisa saya bilang sama. Tak jawab masalah BBM ya. Ini saya pakai real, enggak mobil ini tapi mobil yang lain, tapi sama-sama Fortuner 27. Itu ketemu 16,5 di pegunungan sini sampai 17. Kemudian di jalan datar ketemu 18,5, 19, 10 nggak ketemu. Sama juga saya dengan pakai Innova 20 loh. Kenapa Mas mobil 27 dengan Innova 20 kok hampir sama? Karena apa? Dengan mesin yang besar, bobot yang berat, dia RPM-nya rendah. Kalau saya bawa Innova 20 itu RPM-nya relatif agak tinggi. Sebetulnya Innova itu kalau di luar negeri itu mesinnya 27 teman-teman. Kalau yang sudah pernah ibadah umroh ataupun haji, ya yang belum pernah, ayo kita berdoa semoga diserahkan berangkat ke sana. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya ke Saudi, ke Turki, ke beberapa negara barat sana. Saya sering keluar itu Innova, saya lihat di sana tuh mesinnya 27. Innova. Kalau di Asia Tenggara sini rata-rata Innova mesinnya mesin 2TR itu ya, 20. Kalau ini kan mesin 1TR. Sama-sama generasi keluarga TR ya, bukan RZ. Kalau RZ dipakai di Prado. Jadi ini 27-nya, jadi 27-nya TR. TR sama RZ tidak sama teman-teman, beda keluarga. Kelasnya masih tinggi RZ kalau nggak salah. Kijang Krista itu 20-nya RZ. Kalau ini TR, keluarga TR. Itu sisi bodi ya. Ini sedikit edukasi aja. Karena itu selalu banyak jadi pertanyaan untuk teman-teman masalah BBM. Jadi kalau yang sudah pernah pakai Kijang Kapsul, yang karburator ya, yang 97, 98, Kijang Grand Extra 96, 97, rasanya sama. BBM-nya segitu. Kamu kalau pakai mobil itu seminggu habis 300.000 misalnya. Bawa mobil ini juga habisnya segitu sama dengan rute yang sama. Interior teman-teman bisa lihat bagian depan. Saya tak dari untuk bagian depan ini Matic, ada yang versi 4WD, kalau yang ini versi 2WD. Nah, ini jadi ini tipe G 2WD. Ini AC-nya ada depan sama belakang, cuma yang belakang hanya di pilar samping ya. Nah, itu kalau instrumen dashboard cukup lengkap, kuncinya masih pakai anak kunci seperti ini. Tak lihatkan sebentar ya, Mas kameramen sini. Kalau kontrol AC sama dengan Innova V. Jadi walaupun Fortuner G itu sama dengan di Innova V. Kontrol AC dia digital, kemudian di sini ada reset, ada info macam-macam lah di sini. Ada info ya, jadi tentang jam, range, average, BBM, bla 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 di sini ada. Speedometer biasa aja, dan audio ini connect dengan switch steering audio mode yang ada di sini. Cuma karena audio ini sudah gantian aftermarket, biasanya tidak connect. Tapi tidak tahu ini connect apa enggak. Beberapa sudah tidak connect, dan ini juga ada pemanas kaca atau apa namanya, defogger. Nah, gitu ya. Untuk AC partnya sama dengan Innova bensin.
Untuk duduk di tengah, kita ke tengah. Untuk duduk di tengah ini joknya juga sama dengan Innova V, dia ada armrest. Jadi kalau Innova yang tidak V itu tidak ada armrestnya, G itu tidak ada armrest, jadi nggon sikut ya. Kemudian jok belakang itu aksesnya harus dari depan ini dijungkit gitu ya. Nah, jok belakang. Lah, jok belakang ini untuk ibu-ibu yang agak gemuk tidak saya rekomendasikan duduk di tengah aja. Jadi kalau ibu-ibu yang sing rodok kuru duduk nggak apa-apa, duduk di belakang. Atau bapak-bapak yang kecil, biasanya bapak-bapak yang kecil kan cenderung besar, ibu-ibu sekarang ya. Nah, itu nggak apa-apa duduk di belakang. Kalau untuk orang dewasa banget nggak recommended lah. Interior memang mobil ini lebih besar dari Innova secara eksterior, dia lebih gemuk dari Innova, tapi kenyataan duduk di dalam kabin mobil ini lebih nyaman duduk di kabinnya Innova. Kenapa saya bandingkan dengan itu? Karena mobil ini dibangun di atas basis sasis yang sama. Dia leather frame pakai sasis ya, dia tidak monokok, dirancang di sasis yang sama. Cuma ini dia lebih tinggi, lebih gemuk. Tapi untuk final gear gardan tidak sama. Final gear gardan untuk konstruksi kaki dia sedikit lebih berbeda. Kita lihat bagian belakang. Bagian belakang, kalau sensor-sensor sudah lengkap dan ini lampu belakangnya seperti ini. Teman-teman pasti sudah banyak tahu. Dan ini tidak power back door, masih power by hand, by tangan. Bagasi di sini tidak begitu luas, ya sama dengan Innova. Jadi plug ketiplek ya dari konstruksi bawah. Kemudian bawah, nah ini mas kameramen, gardan dia kalau 4x2 ada di tengah, kalau 4x4 dia ada di sebelah kanan. Jadi gardannya nggak sama, 4x4 sama 4x2 gardan belakangnya beda. Jadi as rodanya nggak sama. Jadi hati-hati kalau beli as roda patah, kanan sama kiri untuk 4x2 dan 4x4 tidak sama. Kemudian ini sudah dipasang space arm stabilizer. Nah, kalau itu aftermarket ya, tidak bawaan dari mobil, tapi itu tak bawakan, tidak saya lepas. Anggap aja itu bonus. Kalau beli sendiri ya lumayan kayak gitu, masih 2 atau 3 juta kalau nggak salah. Sekarang kita lihat engine. Interior nggak begitu saya bahas banyak karena ya biasa aja lah, menurut saya B aja. Dengan mobil yang sekelas Fortuner ini sudah B aja lah untuk interior. Untuk lampu, car ini 2008 sudah facelift pertama. Jadi lampunya ada cowakan begini, ala-ala Lexus. Jadi dia lampunya kayak seperti Lexus LX ya, ala-ala cowakan ini. Kalau yang sebelum ini lampunya masih gemuk, masih gemuk begini. Nah, kalau ini sudah ada cowakan begini, dia artinya dia sudah facelift. Jadi sama dengan yang 2009 atau yang 2010 gitu ya. Kemudian kita sekarang buka kap mesin, belum hidrolik kap mesin. Kalau di Prado sudah hidrolik ya. Nah, kalau di Fortuner belum, karena ini bukan dari top leather frame-nya. Jadi ini masih nah, sorry tadi saya salah nyebut mesin. Kalau di mesin 2TR itu punyanya Fortuner, kalau 1TR punyanya Innova. Untuk di Indonesia. Tapi kalau kita ke luar negeri, Innova dan Fortuner itu mesinnya sama-sama 2TR untuk negara-negara barat. Kalau Asia Tenggara banyak pakai mesin 20 untuk Innova. Nah, ini mobil ini servis, kita beli coil dan sebagainya, power steering apa sama dengan punya Innova. Jadi spare partnya mudah melimpah. Kalau murah tidak. Setahu saya semua komponen part original ya, original part yang produknya Toyota setahu saya itu mahal. Setahu saya kalau sama Honda mungkin masih murahan Honda. Kita ngomongnya original loh ya. Tapi kalau kamu punya Fortuner itu KW-nya banyak. Contoh kamu beli filter itu ada yang harga 65.000 sampai yang harga 200. Beli kampas rem ada yang harga 125 sampai harga 900.000. Itu ada di pasaran. Jadi kita partnya Toyota itu melimpah dari sisi ketersediaan KW-nya 1, 2, 3, 4, 5 sama. Nah, kemudian ini untuk dari sisi partnya, jangan sampai ada nabrak teman-teman beli itu. Oke ya sobat ya. Nah, sini teman-teman, engine 27 mosok tuh mas gak boros. Makanya saya tadi bilang bisa dibilang iya, bisa dibilang tidak, karena engine 2TR
2700 cc itu sama dengan konsumsi saya kalau bawa Kijang yang 18 yang lama dulu. Kenapa kok bisa sama? Karena 7K yang lama itu ya. Kenapa? Karena teknologi. Jadi ini sudah teknologi VVTi. VVTi itu teknologi bukaan klep. RPM-nya dia juga selalu rendah. Ketika dipakai jalan, nanti kita coba pakai jalan. RPM-nya juga rendah. AC jarang ada bermasalah. Mobil seperti ini yang sering masalah hanya sering kalau rata-rata sih pakai klep atas. Kemudian timing belt dia juga tidak pakai timing belt. Dia sudah pakai timing chain kalau saya nggak salah ya. Nah, timing chain itu paling yang bermasalah sering cuma pendorongnya itu setute kalau nggak salah namanya itu ya. Kelistrikan mobil ini termasuk mobil yang sangat ringkes. Nah, kenapa Toyota itu mobilnya yang tua-tua jarang bermasalah karena kelistrikannya ringkes. Jadi gitu. Nah, kalau dipakai standar ya nggak dipakai off-road ya. Kalau dipakai off-road paling yang bermasalah crank sensor. Kalau kejelup air itu sensor yang crank sensor atau CKP itu. Nah, sama kenok sensor itu kenapa? Karena dia sering masalah. Kenok sensornya atau sensor VVTi-nya walaupun di Innova atau apa, karena sering minum BBM yang cukup kotor. Sensor kenok itu sensor yang ngelidik. Jadi mobilnya teman-teman kalau digas itu ngelidik, kemudian cek engine-nya nyala, itu kenok sensornya yang bermasalah. Itu kalau ganti nggak mahal, nggak sampai 1 juta sudah selesai. Gitu ya. Jadi jangan biar panik dulu. Mobil sekarang semua pakai gas throttle body elektrik. Jadi ini sensor LO throttle bodinya gas di sini dan di pedal. Kalau mobilnya nggak bisa digas, jangan bingung, paling yang di sini bagian sini kotor. Kalau sudah dibersihkan ternyata masih nggak mau digas ya berarti harus ganti throttle body, entah yang dari bawah sensor yang di pijakan gas atau yang dari sini, itu harus dari hasil scan. Hal-hal semacam itu sebetulnya gampang, mobil itu gampang ya, karena kalau bisa. Makanya teman-teman banyak yang tanya saya, Mas Ongki mobil ini perawatannya sulit atau gampang? Semuanya sulit kalau kamu nggak bisa dan nggak punya ilmunya. Ganti ban ini kalau nggak punya ilmunya itu nggak bisa. Jadi ketika ban kamu kempes hanya ganti ban saja, nggak punya ilmunya nggak bisa. Kamu bisa panggil SOS atau apa 911 atau apalah. Jadi semuanya kalau nggak punya ilmunya nggak bisa. Ganti bohlam ini kalau nggak punya ilmunya nggak bisa. Jadi hal sepele itu kalau kita nggak punya ilmunya nggak bisa. Kalau kita punya ilmunya semuanya tampaklah mudah, gitu ya. Maka nih sangune wong urip iso apa to jere almarhum bapakku. Sangune wong urip ku ilmu. Ilmu ku duduk sekolah loh Mas ya. Ilmu itu tidak kita dapatkan dari sekolah. Salah satunya hanya dari sekolah. Tapi dari behavior, pengalaman kita, dari experience kita ya. Jadi ilmu itu kita dapatkan dari kita pernah bermasalah di jalan, kendaraan kita, ataupun kita pernah kena ini, itulah, itu ilmu. Ilmu itu memang kadang-kadang ya ada yang mahal, ada yang murah. Kalau saya dapat ilmu mobil itu mahal. Kenapa? Karena dari pengalaman begini begono. Kalau teman-teman subscriber Atmat Jaya dapatnya ilmu relatif murah. Kenapa? Bisa saya ceritain nanti ya. Jadi cukup saya yang mengalami hal-hal yang kadang kurang enak kayak gitu di kendaraan. Teman-teman kan selalu saya bagikan hal kayak gitu. Terus ganti uli, teman-teman hati-hati. Kalau ganti uli saya tidak menyarankan beli di oli pinggir-pinggir jalan yang toko yang kurang recommended. Saya tidak mematikan rezekinya mereka, tapi sales oli ini saya pernah kena dari customer saya. Sales oli yang tanda kutip yang bermasalah, yang malsukan oli, itu rata-rata nyaplenya di toko-toko pinggiran. Kalau toko oli yang terpercaya, toko oli besar misalnya jangankan apalagi di SPBU, itu insya Allah kan sales oli tidak masuk ke situ. Sales yang tidak recommended, yang bermasalah. Oli karena oli asli dan oli palsu itu saya kira nyaris semua orang nggak tahu bedanya oli asli dan oli palsu karena bentuknya sama. Kan nggak mungkin kita beli oli itu kamu cium-cium gini kamu lap, nggak mungkin kan. Ini saya habis kena, bukan sekarang tapi sudah agak lama. Customer kita ganti oli di kampungnya, dapat oli palsu. Setelah itu mobil dari saya dibawa dari Malang ke Jogja, mobil ambrol di Klaten kalau saya nggak salah. Saya ambil towing itu mobilnya, saya ambil towing saya bawa ke Malang. Mobil dari saya baik, kenapa dipakai cuma 300 kilo ambrol? Ternyata kena oli. Jadi metal-metal duduk, metal jalan itu ngelontok, ngelonyom semua, habis itu. Dan ada kerak yang timbul ketika deck klep ini dibuka, ada keraknya banyak di situ. Dan ternyata itu karena oli palsu.
habis ganti oli orangnya. Nah itu positif analisa kita oli palsu. Jadi hati-hati teman-teman kalau beli oli, cari toko yang recommended menurut teman-teman gitu ya. Sekarang ayo coba kita test drive. Nah, cara ngecek oli transmisi saya sudah bolak-balik kasih tahu caranya. Dijabut setie, dicium apakah ada jagung gosong baunya balado apa enggak. Kalau nggak ada jagung gosong baunya oli ya is okay, no problem, kampasnya tidak sedang terbakar gitu ya. Sekarang kita coba test drive. Oke, on, AC on. Oke, dek, langsung 1 detik masuk. Itu penting kita ngecek mobil ini metiknya masih konvensional, jadi dek 1 detik harus masuk. Kalau dia jeda berarti itu kalau kamu ngetes mobil masuknya bisa 3 detik. Contoh kamu lihat Innova atau Fortuner yang 3 detik. Nah ini kan begini ya, jadi ngetesnya begini teman-teman. Seret, ini kan N direm, dek D, langsung mobil langsung melaju seperti ini. Ini nggak tak gas ya, ini mobil langsung melaju pelan. Nah ini mobil metiknya masih cakep. Nah jadi hati-hati teman-teman kalau dapat mobil metiknya jeda, itu bisa delay sekian detik. Nah itu seal piston, pistonnya itu nggak mahal. Turunkan overhaul transmisi itu seal piston nggak mahal, paling cuma 2 juta sekian. Yang jadi masalah kan kamu overhaul, ganti uli total, ganti seal piston, bayar jasa, itu kan habisnya paling tidak 6 juta gitu loh ya. Jadi kita beli mobil itu jangan pernah menyepelekan sesuatu. Caranya ya apa? Kalau kamu orang baru, ini soalnya banyak banget customer baru yang baru punya mobil itu kalau lihat iklan, lihat medsos selalu dia nggak lihat informasi yang detail yang jelas. Apa mana mbak-mbak, ya Allah aku sampai sumpah kerat ini. Bukan saya sumpah ya apa ya, tak jelaskan sulit. Jadi kadang customer itu tak kasih tahu yang jujur itu nggak suka, enaknya dia bohongi. Padahal aku ngesakne loh ya, kamu itu orang nggak tahu, tak jujuri ku tambah nggak iso, enaknya dihapus ya. Jadi lihat iklan pertama itu pembandingnya mobil-mobil busuk, atau kadang iklan yang tanda kutip penipuan dan sebagainya, yang pembodohan. Jadi dek kono semene mas, saya nggak tahu iklannya siapa, dek kono semene mas. Nah itu kan logikanya nggak ketemu toh gitu loh. Dimana-mana itu banyak orang punya duit, kalau barang murah bagus itu sudah dibeli orang sekitar situ. Jadi misalnya ada orang Lumajang cari mobil ke Malang, itu kalau barang murah bagus ya nggak usah orang Lumajang datang ke Malang. Orang Malang sini gudangnya uang, banyak orang punya duit, dibeli sama bakul-bakul sini. Itu loh ya. Jadi kalau mau dapat barang bagus, cari iklan itu betul-betul dilihat speknya, pajaknya, kendaraan nih, kondisi. Nah nanti kamu dapatnya nggak kecewa. Kalau dapatnya yang jelek ya seperti itu. Kalau Fortuner seperti ini dicoba naikkan, rasa naikkan B aja, atau bisa saya bilang biasa aja, nggak yang paling enak, karena bagaimanapun ini adalah mobil yang cukup tinggi, atau ini adalah SUV ya. Pajak mobil ini sekitar mendekati 4 juta biasa aja. Untuk Jawa Timur, untuk di Jakarta sudah 3 juta, nggak sampai kadang. Untuk Jawa Timur sini masih mendekati 4. Kaki-kaki kuat banget, jarang banget Fortuner kakinya bermasalah. Kalau mobil seperti ini sampai gelodakan, berarti Anda pemiliknya itu kategori orang yang sangat malas merawat. Karena apa? Mobil seperti ini boljuwen apa ganti baru, stabilizer itu wawet, kita hajar pakai jalan-jalan jelek itu wawet. Karena mobil ini diciptakan bukan untuk mobil kemewahan, tapi untuk mobil untuk mobil pekerja. Jadi sebetulnya mobil ini yang pakai harusnya para mandor di bangunan, para pekerja tambang, seperti itu. Mobil-mobil seperti ini ditujukan untuk seperti itu. Kalau yang nyaman dan mewahnya di Toyota ada yang namanya Land Cruiser, minimal di kelasnya Prado atau di kelasnya VA. Jadi yang untuk mas-mas yang pakai Fortuner itu kalau di jalan pakai rotator, waduh, mobilmu kelas pekerja, kastanya itu ojo gilani. Tahu gilani enggak kamu yang pakai rotator, strobo, pakai gitu. Aduh, sok-sokan itu. Nah, kadang-kadang kalau kita telisik ya kadang seperti itu tuh, mohon maaf ya, DP minim kadang yang dipakai.
Jadi ya jadi orang biasa aja lah. Sak madyo, urip bisa sak madyo. Ya, tanjakan enggak yang responsif banget, tapi setinggi apapun tanjakannya insya Allah mobil ini bisa melewati karena kita punya transmisi D, D3, 2 dan kita punya transmisi low. Nah, gitu ya. Nah, oke. Ini tanjakan kita pakai D, giginya RPM-nya jarang sampai di 2000. Rata-rata RPM-nya hanya 1500, 2000 maksimal. Jarang, kita RPM-nya bisa 6000 mobil, tapi jarang banget kepake. RPM-nya rata-rata 1500, 2000 gitu kalau jalannya normal. Jadi mobil ini nggak begitu boros kalau kita jalannya normal, makanya genah, gak awur-awuran, gak ura-uraan. Gitu sobat ya. Wis, intinya ini saya kalau ada salah kata, salah penjelasan mohon maaf, ada yang kurang silahkan ditambahi di kolom komentar. Kurang lebihnya seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat, rukun bersama keluarga, amin. Yang belum ke tanah suci semoga disegerakan bisa ke tanah suci. Yang sekarang lagi bertengkar sama mertua segera dirukunkan. Yang sekarang sedang tidak baik dengan tetangga, samping rumah, depan rumah segera dirukunkan, amin. Itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.